Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau mengunjungi rumah pasangan arsitek dan lahannya pun unik nih. Karena lebarnya 8, panjangnya 9, sehingga punya layout yang menarik. Let's go! Halo, nama saya Ara, saya interior design. Saya Rizky, saya arsitek. Selamat datang di rumah kami. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik Mas Wicak. Mas, terima kasih kita udah Yap. boleh datang ke sini. Yap. Kita mau meliput rumahnya. Ini emang menarik sekali dari luar. Terus ini ada seperti yang aku bilang tadi teman-teman, karena Mas Rizky dan Mbak Ara itu pasangan arsitek ya Mas ya? Dua-duanya basic arsitek. Dua-duanya basicnya arsitek ya. Wah, makanya ini banyak yang akan kita kulik hari ini. Oke, mulai dari sini dulu Mas. Kita ke sini dulu Mas. Tadi aku juga udah bilang, Mas, ini lahannya kan unik nih. Lebar 8, Ke belakang 9. ke belakang 9. Nah, itu seperti apa ketika mendesain rumahnya? Ini tadinya rumah developer kan ya, Mas ya? Rumah udah jadi, udah 2 lantai. Cuma kan tadinya banyak skat ya Mas di bawah. Oke. Jadi kayak garasi itu cuma ukuran city car doang, kecil. Itu pun beloknya susah, karena kan ini lebar jalan cuma 2,5 meter. Oke. Jadi kan sempit banget, masuk langsung kamar mandi, Dapur? Jadi makanya kita rombak agak banyak di sini. Oh, berarti kalau boleh dibilang emang dari awalnya itu karena kurang begitu Kurang oke lah banget, ya. iya. Terus dirombak semuanya Dirombak. sama Mas Rizky ya. Kalau untuk fasadnya nih, Mas? Nah fasad juga tadinya kan kayak, ini kan balkon ya Mas. Tadinya sih nggak ada roster, cuma kan dia udah ada Bentangan strukturnya bentangan ini ini ya. ya. Ini nggak kita papain, cuman ini kamar utama kita majuin. Oke. Tadinya balkon juga full balkon gitu. Oh. Kalau full balkon kan kayak monoton banget ya. Iya sih, iya Makanya sih, ini kebayang. kita majuin, biar dia nongol lagi, kita kasih roster, sama kita kasih Lee Kuan Yew. Jadi biar lebih, ya kalau dilihat dari situ lebih menarik lah. Oke. Jadi emang tampilannya sekarang udah lebih beda, lebih fresh. Lebih beda, sih, iya, kalau aku lebih bilang, Mas. Kalau Lewat. fasad kan, ya kita ambil warna tuh paling cuma 3 elemen ya Mas. Warna abu, warna putih, sama unfinishednya. Jadi mungkin kita ambil warna-warna netral aja sih. Oke. Warna netral tapi kesannya jadi ini ya Mas ya. Simple pas aku lihat juga sebenarnya dominasi putih juga ya kalau nggak Putih ya, putih sama unfinishednya sih ya. Iya. Lebih ke finish. Jadi kesannya terang dan apa ya, lega gitu Mas. Ya, sama paling kita mainin di lightingnya sih nanti. Oh, oke. Jadi biar kalau plafon garasi biasanya kan biasa-biasa aja. Iya, lempeng-lempeng doang kan, Iya, kanopi, ini rangka. saya bikin kayak strip biar kesannya tuh kayak lebih nyala aja kalau malam. Oh, iya sih. Ini kalau malam bagus banget, Iya. Mas. Ini bikinnya pakai apa sih Mas? Gypsum aja Gypsum atau sih. gimana? Yang sini sih gypsum. Cuma yang lebih ke depan ini GRC. Karena takutnya kan tempias, Mas. Ini juga udah apa? Tempias kalau GRC kan lebih kuat ya. Iya, daripada gypsum kan. Tapi kalau belakang gypsum semua. Oh, cakep sih ya. Dengan adanya Di pola garis-garis gitu. lebih menarik, setuju Mas, setuju. Terus di bagian bawahnya sini, ini yang ini ya Mas ya, unfinishednya. Ya, Terus ada rosternya juga, roster. tapi ada padu padan lagi sama dinding kamprot. Ini kamprot ya. Jadi nanti kan kalau biar nggak polos banget ya Mas, saya kasih kamprot sama saya kasih tali air. Kalau malam pun juga nanti ada lighting dari sini. Oke. Ada lighting. Jadi biar kalau malam tuh kesannya vibes-nya kayak villa sih. Wih. Kalau ini mati. Jadi redup-redup romantis gitu loh. Enak ya kalau pas habis capek kan, Iya, pulang jadi kerja. pulang, Set. Wih. nggak perlu yang terang banget, tapi ya romantis aja kesannya. Nah terus Mas, kalau untuk tanaman dipilihnya emang kaktus aja ya dominasinya ya? Tadinya sih kalatea, ternyata kan dia harus kena panas. Kalatea itu semua hadapnya ke depan. Oh, jadi Muncul semua. Jadi biar nggak ini, ya udahlah ganti kaktus aja lagi. Biar nggak low maintenance lah. iya. Kalau yang hobinya motor tuh, motor yang dipajang di rumah tuh kinclong dan ada aksesoris-aksesorisnya. Terus ini pintu kemana nih Mas? Ini sebenarnya kan kalau misalkan kita keluar kota, jadi kalau ada ART, tinggal masuk lewat sini bisa tanpa dia harus ke dalam rumah. Oke. Kalau dia mau nyuci atau mau apa segala macam lah. Berarti ini nembus ke area servis ya? Servis aja. Untuk ART ya. Ini kalau ku perhatiin emang pintunya dibikin lebar ya Mas ya? Cukup lebar ya? Cukup lebar ya. Lebar, cuma kalau yang ini
emang maksimal segitu ya Mas, karena ada struktur sih tadinya. Oh. Ada struktur yang nggak bisa kita bongkar tadinya. Oke, jadi ya udah emang semaksimalnya Maksimal seperti segitu. itu. Tapi ini juga pintu udah diganti ya, maksudnya udah bukan dari bawaan Ganti. developer kan? Pintu ganti semua sih. Oh, Pintu, jendela, keramik, plafon sih ganti semua sih. Dan untuk material lantai ini Mas, lantai carportnya nih Mas. Nah, carport tadinya ini udah ganti 2 kali juga Mas. Oke. Tadi kita kayak bikin coran gitu di motif bata, tapi ternyata kurang ini ya, kurang apa? Kurang bersih kesannya ya. Karena kalau di Aci karena ban Kena ban mobil, mobil, hitam-hitam, jadi lama-lama kita hitam. mikir cari granit ukuran 60x60 yang motifnya semen. Oh. Dapatlah nih dari Niro. Jadi kesannya bisa lebih clean Bisa terus ya lebih Mas clean ya. ya. Kasih Biar- batu-batu. Cuma ya minusnya kalau ada kucing berantem, berantakan. Oke, aku tidak terpikirkan kalau ada kucing berantem. Oke. Nah, Mas, sebelum kita masuk ke dalam rumah, ternyata ini tadi di balik layar kita minta tolong Mas Rizky geser mobil dulu ke depan biar bagian sininya lebih kelihatan. Oke, saya sini juga masih ada taman juga ya, Mas ya? Ya taman kecil biar ada hijau-hijaunya sih Mas. Buat naruh apa? Tong Tempat sampahnya. sampah. Karena kalau ya biar ada tempatnya aja sih biar. Iya. Sama ada pandan balinya. Iya. Wah, cakep-cakep. Nah, ini pipa apa nih, Mas? Nah ini jadi kan kita AC di sini semua Mas. Tadi itu kita udah tanam pipa baru. Cuma kan memang dari balkon kan nggak ada pembuangan dari developer sebelumnya. Oke. Kalau kita coring ulang, takutnya malah bocor kemana-mana. Oh. Jadi ini tuh jalan ninja terakhir sih. Oh. Tadi udah bikin saluran ke sana, cuma ternyata tuh mampet. Oh. Ini baru-baru ini kita ya karena udah parah banget, ya Akhirnya- kita cat sewarna deh. Ini pilar emang untuk struktur berarti ya, Mas ya? Iya, karena tadinya di sini sih ada struktur utama Mas. Makanya pas kita bongkar sempat pusing kan, masa rumah nggak bisa lebar sih ininya. Iya. Jadi ya mau nggak mau kita pasang 3 tiang di sini, tiang utama, cakar ayam, tambah lagi balok. Jadi biar karena kan kalau ini kita bongkar pasti langsung ada gaya ini kan. Iya, gini kan melengkung. Baloknya di double lagi. Oh. Jadi biar nggak gerak lah. Enak ngakalinya teman-teman. Jadi tetap cakep. Oke, Mas, boleh kita masuk, Mas? Boleh silakan Mas. Oke, sekarang gantian sama Mbak Ara ya Mbak ya, untuk ngebahas dalam rumahnya. Oke. Mbak, ini kamera. Iya, gimana? Tadi di belakang kamera katanya dia tidak terbiasa di depan kamera gitu, di balik layar. Soalnya biasanya kan ketemu klien langsung gitu. Nah, sekarang harus Mbak di sini. Oke. Kita bahas rumahnya Mbak. Iya. Ini berarti 2 lantai ya Mbak? Iya, Ara, di ya? lantai. Oke, nah untuk lantai satunya ini tadinya seperti apa, terus jadi apa aja nih Mbak? Oke, tadinya lantai satunya ini pintu masuknya di sini. Di sini tuh ada kamar. Di sini living room kecil. Terus di sini tuh dapur itu cuma segini aja nih. Cuma segini. Terus di sini area servis kecil juga. Jadi terlalu banyak sekat sebenarnya rumahnya. Cuman kita renov, sekatnya tuh semuanya kita cut. Karena aku tuh suka banget masak kan, jadi Harus aku maksimal dapurnya. aku bikin full itu area kitchen. Aku tuh kan tadi mau punya preparation table tuh yang gede, cuman karena ini juga nggak bisa nih, ini tuh kolom kan, kolom itu nggak bisa dihilangin. Udah gitu kolomnya tuh miring, jadi aku nggak bisa punya preparation table yang luas kayak gitu. Akhirnya karena ini miring, jadi kita tutup pakai wall panel. Seperti disengaja, tapi sebenarnya ini aib ruangan ini sih. Benar, tapi karena udah dibuat seperti ini, kesannya emang jadi satu kesatuan desain dapur ini sih, yang dari awal udah direncanain gitu ya. Iya. Karena Mbak Ara udah cerita, ketahuan deh ini apa. Tapi kalau misalnya nggak diceritain, kita nggak tahu sih Mbak. Kayak Iya. tadi pas pertama kali aku masuk, aku pikir emang sengaja aja gitu kan. Jadi ini tuh sebenarnya udah dipoles, udah dicat ulang berapa kali, tetep jelek gitu loh. Jadi akhirnya udah kita tutup wall panel aja. Oke, jadinya lantai satunya ini pas masuk langsung los aja, Langsung semua kitchen. terbuka Iya, ya. sebenarnya kan langsung kalau kitchen. misalkan ruangan tuh tergantung usernya kan. Kayak kita Betul. kalau misalkan mau ke klien juga banyak beberapa klien tuh yang dia nggak mau pakai living. Nah, kalau aku tuh kebetulan emang jarang ada yang main ke sini kan. Kalau misalkan main pun ya emang teman-teman dekat atau keluarga aja. Jadi ya langsung main atau langsung ke atas gitu loh.
Jadi biasanya kalau teman-teman main di sini udah langsung Nongkrongnya di sini. iya langsung ya? nongkrong kayak gitu-gitu aja sih. Ya zaman sekarang mungkin kita udah ngelihat sih banyak yang masuk tuh langsung living, dining, kitchen kelihatan. Iya. Atau kayak gini mungkin agak beda ya Mbak ya? Agak beda. Iya, agak beda. Apalagi ini kan tanahnya 8x9 Kali nih. 9. Nah itu ada tantangan tersendiri nggak sih sebenarnya? Lumayan. Karena kan nggak pada umumnya ya Mbak Iya, ya? soalnya kan biasanya kan begitu masuk Lihat tuh Mas Rizky memanjang. tertawa dia. Tentu ada gitu. Tentu ada. Kita walaupun kita dua-duanya arsitek interior, nggak mulu sebenarnya. Jadi kita tuh banyak berantemnya. Revisinya lebih banyak daripada kita desain untuk klien sendiri. Cuman aku bilang kalau untuk kitchen, udah please aku aja, karena aku usernya kan, aku yang tahu gitu. Jadi Mas Rizky-nya Jadi Mas harus Rizky ngalah. pasrah untuk ini ya. Di kitchen ini semuanya Mbak Ara ya. Iya. Oke. Kalau untuk pemilihan warnanya nih Mbak dari awal emang apakah wood and white atau seperti Pemilihan apa? warna emang aku tuh kepengen ini kan warnanya kepengen yang homey aja sih, yang bisa match sama ruangannya. Kalau misalkan tadi mau hitam, tapi karena ruangannya tuh nggak gede banget ya, kan kalau hitam nanti jadinya Tambah gelap tambah gitu ya? gelap. Kalau putih kayak monoton banget. Karena kita tuh berapa kali bikin punya klien kan, abu-abu putih tuh banyak banget, hijau sage tuh banyak banget. Walaupun aku suka sage kan. Sama, suka juga. Cuma kepengen beda. Kebetulan waktu itu tuh warna HPL itu baru keluar. Terus aku suka, jadi aku langsung pilih si warnanya. Jadi Sampai kayak ada kayak coklat gitu. dari HPL-nya tapi ada abunya juga dikit ya Mbak ya? Iya, abunya dari countertopnya ya. Iya, dari countertopnya sama putih tuh. Sama Iya, itu juga sama abu-abu. putih. Itu warna apa ya Mbak yang di kitchennya itu? Itu warna coko. Aku tuh juga suka pakai suka dekorasi kan sebenarnya. Cuman karena barangnya tuh banyak, terus ruangannya juga nggak yang luas banget. Jadi aku sengaja pakai kitchen itu semuanya tertutup ya sengaja biar semua barang itu masuk ke sini, nggak ada yang kelihatan di luar. Oh ya, aku Kalau dibuka belum berantakan tanya. juga. Ukuran ini ruangnya berapa ya Mbak ini? Ini 4x5. Oh, 4x5. 4x5. Di sini. Ini kayaknya ada pintu, ini menuju kemana Mbak kalau ini? Ini pintu tuh sebenarnya Ruang kita tuh apa? rencanain buat ruang kerja. Oh, oke. Buat ruang kerja, cuman karena kita masih nyaman kerja di atas, karena masih ada anak umur 1 tahun kan, jadi aku pengen kerja sambil ngeliatin anak gitu loh. Jadi ini tuh belum berfungsi, jadi sementara jadi gudang dulu. Jadi kita kerja masih di atas, di kamar. Gitu. Berarti aku lihat tadi juga ada pintu di situ kayak laundry ini ya tuh, Mbak? iya, ini tuh area servis gitu kan. Jadi ini tuh area servis laundry, powder room, terus di sini untuk storage. Terus kita juga nggak fullin dinding kamar mandi sampai atas biar bisa jadi storage. Ini juga sebenarnya storage sih. Oke. Jadi Cuman di sini belum tertutup aja. emang sengaja nggak di fullin gitu ya Iya. buat gudang Nggak lagi sengaja. gitu, buat penyimpanan biar lagi. penyimpanannya banyak. Soalnya bingung mau disimpan di mana lagi. Dan ini pintunya tuh yang langsung tadi dari depan itu Ini ya? langsung ke garasi. Oh, jadi aksesnya tadi yang pas dari depan itu yang samping ternyata langsung masuk ke Langsung sini masuk ya. ke sini, ke Kalau kamar mandinya boleh diintip? Boleh. Nah, ini kamar mandinya imut-imut. Ukurannya berapa nih, Mbak Ara? 2x1. 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 Terus pas waktu ngedesainnya ini kayaknya serba-serba putih gitu ya? Karena ruangannya nggak gede kan, jadi sengaja pilih material-material yang terang biar nggak gelap gitu. Jadi pas kita masuk buka pintu ke kanan shower, ke kirinya area keringnya Kloset, ya, ya. klosetnya. Oke, ternyata bisa ya 2x1 ya. Bisa. Nah di sini juga yang aku suka itu udara masih bisa masuk ya. Iya. Dari Ini luar, tuh Mbak? sebenarnya pakai roster biar kalau misalkan malam kan lampunya nyala tuh. Jadi dari luar tuh ada bayangan lampu gitu loh. Oh, Jadi warm iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak solid flat kayak gitu aja sih. Kayaknya dari tadi kan Mas Rizky juga ngebahas kalau malam ya, kalau malam aku jadi Iya. penasaran. Ntar kita sampai malam apa ya guys? Berarti kalau di sini di pojok sini untuk naruh ini koleksinya Mbak Araka atau apa ini Mbak? Aku suka aja sih ganti-ganti dekorasi kayak gitu kan. Suka beli-beli kayak gini udah untuk ditaruh gini aja sih. Oh oke. Jadi ini untuk taruh barang-barang kayak gitu. Buat dekorasi Buat juga ya dekorasi. di rumah klien gitu Di ya. rumah klien nih, di rumah sendiri juga. Di rumah sendiri. Dan ini untuk naruh mesin cucinya. Kalau untuk ngejemurnya Mbak? Di atas. Oh di atas. Oke. Soalnya biasanya itu ditanyakan kan sama yang nonton. Jadi aku udah tanya dulu di awal. Itu juga tuh. Apa namanya? Sebenarnya aku tuh kepengen
mesin cuci di atas, sekalian area jemur gitu loh. Cuman gitu kan, kita berantem terus kan. Dia bilang udah di sini aja, ya udah. Akhirnya keputusan yang paling tepatnya seperti itu. Iya. Keputusan akhirnya ya. Iya, yang penting kitchen jangan diganggu gugat deh. Iya, ini kayaknya udah nggak diganggu nih. Mas Rizky hanya tersenyum di balik kamera. Oke, kita ke atas. Nah, kalau untuk area tangganya nih, Mbak, berarti kan dari awal emang ya udah direncanakan lah ya untuk tangganya di pojok sini. Iya, emang dari awal tangganya emang di sini kan. Oh, emang dari awal di sini ya. Cuman kita biar nggak monoton, kita pakai SPC sama railingnya tuh tadi kan nggak L kayak gitu. Iya. Cuman kita pakai sampai plafon ini biar beda aja sih. Oh, looks-nya langsung beda gitu ya. Iya. Oke. Terus Dan di sini dindingnya juga kamera. Iya, suami aku tuh nggak suka rumahnya tuh ada apa namanya pajangan-pajangan foto gitu. Cuman kan kalau ini polos doang tuh kayak bosen banget kan. Jadi akhirnya aku minta kamprot aja deh. Ini kamprot gosok gitu. Jadi ada teksturnya. Jadi kalau misalkan kena lampu spotlight tuh baru dia kelihatan. Iya. Gitu sih, biar nggak bosan aja kalau naik. Setuju. Jadi nggak polos aja gitu ya, Mbak ya. Nah, ini kita sekarang udah di lantai 2. Berarti kalau lantai 2 ini peruntukannya apa aja nih? Ini tuh living room sih. Jadi kalau misalkan teman-teman datang, sebenarnya aku tuh suka nerimanya teman-teman yang deket aja kan biasanya. Teman-teman dekat, keluarga yang langsung kumpul aja di sini kayak gitu. Sini tuh awalnya dinding gitu kan. Di sini awalnya dinding. Jadi di sini tuh sempit banget. Sempit banget. Apalagi sekarang aku punya anak kecil kan suka lari-lari tuh sempit banget. Akhirnya dinding di sini aku cut, terus kita lebarin, bikin jendela besar Bukaan di sini. Ini ya. Wah. Tadi di sini tuh nggak ada jendela besar gini sih. Jadi ketutup semua gitu, cuma ada pintu doang. Cuma jadinya gelap banget tuh. Terus ke ruangan tuh juga efeknya jadi kayak sempit kecil kayak gitu. Nah, terus pakai dinding kayak gini tuh jadi terlihat luas ya. Nggak ada sekat ya, enak gitu loh terkesannya. Sebelumnya sekat-sekat, terlalu banyak sekat sih rumah ini tadinya. Jadi disulap kayak gini ya. Berarti di sini ya udah untuk ngumpul segala macam di sini semua lari-lari, ya. Lumayan lah. Tadi sih aku dengar ada cerita di balik ini, Mbak. Iya, jadi ternyata rumah ini tuh belakangnya kuburan. Belakang persis? Belakang persis tuh kuburan. Sebenarnya waktu aku pindah ke sini tuh suami aku tuh nggak nginfoin ini kuburan, Mbak. Dia tahu aku ketakutan kan orangnya. Jadi aku taunya tuh setelah 1 tahun aku ada di sini. Bayangin coba. Bisa 1 tahun baru? Bisa. Aku tuh pas di sini tuh pindah. Lucu banget. Iya makanya. Jadi aku pas pindah ke sini tuh kondisinya aku lagi hamil kan. Jadi mungkin dia keep itu sampai anaknya lahir. Nah setelah aku tahu, jadi tuh ini tuh kan dinding, Mbak, dinding. Ini tuh cuman pintu akses ke kamar mandi. Kayak gitu. Jadi kita kalau ke kamar mandi tuh harus keluar kayak gitu loh. Setelah aku tahu ini kuburan, aku minta di cut. Terus apa namanya, jadi ada jendela besar. Terus aku minta ditinggiin, cuman kalau misalkan ditinggiin takutnya nggak ada cahaya masuk kan. Jadi akhirnya kita pakai roster biar masih ada cahaya masuk, jadi masih terang, tapi secara psikologis kan kita nggak takut ya. Cuman gimana sih kalau malam-malam mau pipis harus keluar gitu, ke kamar mandi. Coba lihat Mas Rizky, kayak bener-bener ya puas banget tuh. Hahaha gitu deh. Udah itu karena rumahnya tuh maksudnya masuk kayak gitu kan, aku pakai ini skylight kayak gini biar kalau misalkan siang tuh di kitchen tuh nggak gelap gitu loh. Oh iya bener. Ini tapi bisa dibuka nggak, Mbak? Oh itu ya bisa dibuka ya? Itu untuk akses ke atas sih. Oh jadi udah ada tangga monyetnya buat ke atas ya? Akses ke atas. Biar gampang. Nah kalau misalnya untuk di atas ini, berarti di bawah sama di atas warnanya masih sama aja ya? Furniture-nya masih sama? Iya masih sama ya kelihatannya ya. Iya. Sebenarnya ini tuh yang lantai 2 tuh nggak di build in ya, yang di build in tuh baru lantai 1 aja. Jadi lantai 2 tuh furniture lama yang udah kita punya, ya udah kita tata aja kayak gitu. Oke, sekarang kita pindah ke ruangan lainnya. Mbak, gimana? Sini. Berarti, nah di sini ada pintu dulu nih. Ini pintu ke kamar mandi. Boleh lihat? Boleh. Wih, ini kamar mandi. Kamar mandinya ternyata cukup besar ya. Nah, tapi akhirnya ada warna-warna itu tuh, Mbak. Akhirnya ada warna hijau ya, yang tadinya mau ke mana? Masuk yuk, masuk. Yang tadinya warna sage itu mau aku taruh di kitchen set. Iya. Cuma karena udah banyak banget kan warna sage, akhirnya aku taruh di sini. Tetep ya, ternyata. Aku juga surprise nih. Oh, ternyata kamar mandinya warnanya hijau sage. Ini ukurannya 2,5 kali 1,2. Oh. Sebenarnya nggak yang besar-besar banget juga sih. Tapi terbagi areanya gini ya. Iya, area basah sama area kering. Aku waktu itu cuman kepengen warna hijau sama alat-alatnya mau warna hitam aja gitu. Oh, udah sih. di dalam pikiran Udah. itu dulu. Oke. Dan jadilah seperti ini. Iya, jadi kayak gini. Terus untuk pintunya tuh
nggak masif banget gitu kan. Kita pakai kaca kayak gini sih. Oke. Jadi nanti di area TV ini tuh kan sebenarnya masih belum sepenuhnya jadi. Rencananya tuh aku mau bikin kabinet ini tuh, jadi nanti orang itu nggak tahu di sini tuh ada pintu sebenarnya. Jadi kita mau bikin kayak pintu kamuflase. Ya? Oh. Jadi atasnya buat area penyimpanan, pintunya tuh ada kamuflase gitu. Lagi-lagi penyimpanan kan, soalnya barangnya banyak, apalagi ada anak-anak kan. Oke, berarti ntar ngumpet pintunya hidden doors ya. Di mana pintunya di situ? Oke, tapi ntar ya itu rencana ke depannya. Iya, rencana ke depan. Nah, ini ada 3 pintu, kamar tidur semua kah? Yang ini kamar tidur anak, ini kamar utama, ini ke balkon. Ini akses tuh ke balkon. Kemana dulu nih Mbak? Kesini dulu boleh? Boleh. Kamar tidur anak. Kamar tidur anak. Wih. Anak lagi sekolah. Ukurannya berapa ini Mbak? Ini 3 kali 2,3. Nah, kalau untuk konsep kamar tidurnya sendiri seperti apa? Kalau kamar tidur ini tuh juga sebenarnya nggak di built in kan, jadi barangnya ada udah ditata aja gitu. Kebetulan anak aku yang pertama tuh suka banget Hot Wheel. Hot Wheel tuh banyak banget, jadi berantakan. Jadi biar nggak berantakan tuh kita susun kayak gitu sih. Wih, tapi cakep banget ya. Jadi kelihatan semua sama ada. Aku juga nggak begitu ngerti Hot Wheel kan, papahnya sama anaknya. Jadi dia tuh anaknya nggak ngebuka, udah paham gitu loh. Jadi ditata sama dia. Wih. Sebenarnya masih ada di bawah. Dia mau pasang di atasnya ke aku, tapi aku bilang kayak terlalu banyak ya. Tapi aku baru mau bilang sih Mbak, ini ntar jangan-jangan semuanya full nih. Itu. Masuk kamar, wah gitu. Jadi kalau misalnya areanya di sini juga kebagi di situ buat kasurnya ya Mbak ya. Iya, kasurnya ini sengaja emang nggak pakai dipan karena dulu tuh anak yang pertama tuh suka jatuh kan. Sekarang ada anak yang 1 tahun kan. Jadi kita emang sengaja mau pakai kasur tanpa dipan dulu. Jadi kalau misalkan main tuh biasanya di sini ada playmat sih. Jadi aman kayak gitu. Tapi pas masuk kamar tidur emang lantainya warnanya juga langsung beda ya sama yang di luar. Langsung beda. Biar tiap ruangan ada kayak suasananya masing-masing gitu sih. Iya benar-benar. Nah terus tiap kamar juga ini ya Mbak ya. Ada jendelanya. Oh ada balkonnya guys, kita bawa balkon. Gede gitu biar kalau siang tuh nggak terlalu gelap gitu kan, biar terang. Oke, ini sekarang kita ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama. Wah, ini ukurannya berapa Mbak Ara? Ini ukurannya 4x4. 4x4. Ini juga sebenarnya belum di built in sih. Terus karena kita dua-duanya kerja di rumah juga, terus masih nyaman kerja di atas biar sambil ngawasin anak-anak. Jadi di sini area tidur, di sini area kerjanya. Oh iya benar-benar. Jadi kalau capek langsung tidur. Ini yang Mbak Ara yang mana? Ini ya? Ini aku di sini. Ya, soalnya kursinya ini. Aku suka nebak gitu, nggak ada bersebelahan. Ini Mas Rizky. Ini Mas Rizky. Kayak kursinya kecil ya Mas Rizky. Tapi kalau untuk rencana ke depannya berarti mau seperti apa Mbak di built-innya? Rencana ke depannya kamar ini. Area kerja nantinya mau pindah ke bawah. Jadi ini tuh mau full lemari aja. Terus di sini tuh tadinya mau cuman kasur, terus samping-sampingnya cuma saya table gitu aja sih. Mau simpel aja sih sebenarnya. Dan di sini juga tetap ada bukaannya. Tetap ada bukaan. Ya? Sebelumnya di sini tuh balkon gitu. Sebenarnya ada pintu terus balkon. Cuman kan nggak berfungsi ya menurut aku. Aku push ke luar terus jadi jendela besar biar terang gitu kalau siang. Dan lebih luas juga jadinya. Kesannya kayak lebih luas ya. Nyaman gitu banget sih. Loh kamar tidurnya. Enak, simpel tapi emang sesuai fungsinya gitu. Sesuai fungsinya. Kerja di sini juga nyaman banget sih. Sebelah-sebelahan jadi kan lebih gampang kalau mau bertengkar ya. Iya, benar. Oke. Jadi sebelumnya rumahnya tuh terlalu banyak sekat kan. Jadi jadi tuh banyak banget ruangan yang kebuang. Jadi tuh ruangannya jadi udah sempit, banyak yang kebuang gitu. Jadi akhirnya itu aku gedein ke sana, itu juga aku gedein. Iya, jadi luas ya. Iya, balkon juga tadinya kecil banget. Boleh. Ini tuh area jemur aja, nggak ada yang spesial sih di sini. Tapi lumayan besar loh Mbak ini masih. Ini area jemur aja. Berarti di sini area menjemurnya yang harusnya jadi cuci juga di sini ya? Aku kan maunya gitu kan. Aku maunya di sini mesin cuci langsung jemur. Cuman suami aku punya pertimbangan lain, cuman ya udah deh ngalah aja. Akhirnya tadi nyucinya di bawah, Akhirnya di ini bawah. di atas. Nah, ini berarti yang ini ya tanamannya ya dari atas ini ya Mbak ya, nyiramnya.
benar sih tadi kata Mbak Ara kalau yang tadi di situ balkon memandang apa bener kan? Iya, mau memandang apa kan? Atap Panas tetangga, juga, guys. soalnya kan ini kan menghadap barat tuh. Heeh. Jadi begitu buka pintu tuh langsung sambar matahari itu kan, cahaya matahari. Oke, oh berarti kalau makin siang sebelah sini Panas banget, ya, Mbak, panas ya? banget. Oke, oke. Oke. Ini kalau misalkan ditanya kenapa nggak pakai railing, Oh iya, aku mau nanya itu lupa. ini kan sebenarnya bahaya ya buat anak kecil ya. Kenapa Iya. nggak pakai railing? Karena ini kan fasad itu sebenarnya yang dominan suami aku yang bikin. Aku udah minta railing nih di sini nih. Cuman katanya kalau misalkan ada railing, fasad tuh jadi aneh, dia nggak mau. Jadi lebih baik Oke. anak-anak nggak kesini. Ya udah, lagi-lagi ngalah aja kan. Jadi ya udah, pintunya dikunci aja ya. Iya, ngalah aja deh. Yang penting kitchen urusan aku. Oke, terima kasih Mas Rizky, Mbak Ara. Kita udah boleh muter keliling rumahnya. Dan ini kalau udah duduk bareng, seperti biasa, teman-teman ini udah pada penasaran, Mas. Mbak. Berapa sih budgetnya untuk membangun rumah jadi seperti ini? Kalau untuk budget, karena ini renovasi, sebenarnya kan yang diganti tuh hampir 60%, Mas. Oke. Nah, mungkin kisaran itu antara 250 sampai 300 Oke. untuk budget buildingnya, sipilnya. Kalau untuk interior sih sebenarnya karena kita masih built-in dapur. Untuk dapur kan kemarin sebenarnya tuh saya budgetin ke dia. Oh gitu ya? Oh ada Maksimalnya budget. Oh ada maksimal ya? Oke. Cuma karena dia pengen yang lebih proper, agak mahalnya di appliances-nya. Oke. Kayak hood, kompor segala macem. Karena komplit juga ya tadi ya, Iya, apa Mbak Mas aku lihat kan di bawah karena kan dia bener-bener semua. karena kan dia kebetulan juga pengen bikin konten masak. Oh. Jadi harus ada oven segala macamnya gitu sih. Oh, kita tunggu konten masaknya Mbak Ara. Oke. Dan itu di total berarti budget untuk interior yang paling banyak di dapur ya untuk Dapur saat ini ya. paling banyak. Oke, yang ini atas masih mungkin nggak sebanyak di bawah gitu. Nggak sebanyak di bawah. Belum dibuild sama sekali malah di atasnya. Iya. Tapi nextnya seperti yang tadi udah disampaikan sama Mbak Ara kan nextnya sini mau di build-in juga ya untuk furniturnya ya. Nah itu di kisaran berapa Mas? Dapur Kok senyum? kurang lebih di 100-an sih. 100 lebih Oke. dikit lah. Karena emang sesuai sama Iya. hasilnya dan semua itu kan Dan termasuk banyak storage sih, Mas. Karena kita butuh storage yang banyak. Kan furniture tuh yang mahal kan bikin storage-nya ya. Iya. Kayak bikin lemari kan. Iya. Biar barang tuh tetap rapi gitu loh. Oke, itu teman-teman jadi udah kebayang kan. Nah, terus proses pembangunannya, proses renovasinya itu berapa lama sih, Mas? Itu kurang lebih 5 bulanan lah. Oh. Lama banget sih, karena kan kita misalkan nih kamar yang tadi dulu, kamar utama dulu kita ke kamar anak tidurnya. Iya. Kamar anak kita pindah-pindah gitu loh. Oke. Ya 5 bulan 6 bulan sih kira-kira. Oke, dan Agak emang lama. emang itu ya. Yang menariknya aku dengar tuh tadinya mau ini, jadi merembet semuanya. Sekalian. Oke. Nah terus kan tadi di awal banget video aku juga bilang kalian kan juga pasangan arsitek. Berarti ketika mendesain ini semuanya didesain sendiri juga ya? Oh, kalau kita ngerjain sih masih berdua di sini. Kalau untuk workshopnya beda lagi. Jadi Oke. jadi kalau misalkan kita tuh nggak desain aja kan. Jadi desain and build. Jadi kalau misalkan kita ke klien tuh biasanya kontak langsung, kalau nggak ke aku ke Rizky kayak gitu. Jadi nanti kita desainin dulu. Setelah desainnya oke, baru kita build semuanya gitu. Itu untuk interior ya? Maksudnya saat ini lebih ke interior atau? Saat ini lebih ke interior. Oke, jadi kalau ada teman-teman nih Mbak pengen didesainin interiornya gitu, ngontaknya kemana? Itu bisa ke Instagramnya iDecor Living, nanti di situ di bio-nya ada kontak aku sama Rizky. Oke. Kayak gitu. Kalau ada yang pengen nanya tentang rumahnya, pengen, Mbak ini kode HPL-nya apa, ini perintilannya apa gitu. Oh, itu bisa ke Instagram pribadi aku, Ara Putri. Oke, tuh teman-teman komplit ya. Pokoknya kalian tanya-tanya langsung aja ke situ. Terus silahkan tanya paling lengkapnya. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan, Mas Rizky, Mbak Ara? Udah sih kayaknya. Cukup ya. Oke, ya udah segitu dulu berarti episode Inspiraus kali ini. Teman-teman terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram kita Wicakson Miftahjana dan Instagram Inspiraum, juga TikTok kita Wicak Miftah dan Inspiraum. Dadah, thank you. Kemana-mana Lupa lagi. 2,5 kali 3 bukan? Iya, 2,5 kali 3. Ulangin ya. Ini untuk ukurannya berapa, Mbak? Ini 2,5 kali 3. Oh, dan terbagi untuk area kerja. Sorry, salah. Kita ulang. Aku juga 3, aku agak mikir sih, cuman nggak apa-apa deh.